Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Yuwanisa dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Imas Afriana Fianati dari kelas MJ 102 mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian dari makalah yang sebelumnya saya buat. Baik, saya langsung izin share screen untuk materinya. Materi yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah mengenai fungsi nonlinier, di mana untuk backgroundnya sendiri di sini yakni matematika merupakan alat bantu untuk menganalisa kegiatan ekonomi, memudahkan dalam mengatur indikator dan prediksi ekonomi, serta dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan bisnis dan ekonomi. Salah satu cabang ilmu matematika yang memiliki hubungan dengan ilmu ekonomi adalah fungsi nonlinier, di mana grafik fungsi tersebut berbentuk garis lengkung. Seperti yang kita ketahui, bahwa ilmu ekonomi berhubungan dengan banyak grafik atau kurva yang berbentuk garis lengkung. Untuk persamaan fungsi nonlinier, saya dipilih untuk penerapan ilmu ekonomi karena dapat dilakukan dengan lebih tepat atau mendekati dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan fungsi nonlinier yakni merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel yang membentuk garis lengkung. Untuk perbedaan antara fungsi linier dan fungsi nonlinier, yakni sebagaimana kita dapat lihat bahwa untuk bentuk persamaannya sendiri, untuk fungsi nonlinier selalu berderajat 1, sementara untuk nonlinier berderajat 2 atau lebih. Untuk bentuk grafiknya sendiri bisa kita lihat seperti bentuk grafik yang ada di PPT ini, bahwa untuk fungsi linier bentuk grafiknya adalah berbentuk garis lurus, sementara untuk non-linier berbentuk lengkung, bisa seperti parabola, elips, atau bahkan hiperbola. Baik, untuk fungsi nonlinear sendiri ada 4 bentuk, di mana 4 bentuk inilah yang paling sering digunakan, yakni fungsi yang pertama fungsi kuadrat, adalah fungsi polinominal kuadrat, atau dengan kata lain merupakan fungsi yang eksponen atau pangkat terbesarnya adalah 2. Sedangkan yang kedua adalah fungsi kubik atau pangkat 3, yakni fungsi yang pangkat tertinggi dalam variabelnya adalah pangkat 3. Kemudian fungsi eksponensial, yakni fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel atau mengandung variabel. Bisa berupa kombinasi antara konstanta dan variabel. Kemudian yang terakhir yakni fungsi logaritma, yaitu fungsi yang variabel bebasnya berupa bentuk logaritma. Fungsi logaritma sendiri merupakan inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen. Dan pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan yakni untuk fungsi kuadrat hanya untuk yang nonlinier, saya ambil yang fungsi kuadratnya saja. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yakni Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Sedangkan untuk jenis-jenis grafik fungsi kuadrat sendiri ada 4, yakni grafik fungsi parabola, grafik fungsi lingkaran, grafik fungsi elips, dan grafik fungsi hiperbola. Dan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yakni grafik fungsi parabola. Untuk grafik fungsi parabola sendiri mempunyai persamaan dasar Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, sedangkan untuk A, B, dan C merupakan konstanta di mana A tidak sama dengan 0. Untuk grafik dari fungsi parabola sendiri ada 2, yakni parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke bawah. Untuk titik puncak grafik fungsi parabola, titik puncak X dan Y sama dengan, untuk X-nya adalah min B per 2A, kemudian untuk Y-nya adalah min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Untuk A, B, dan C-nya merupakan konstanta dan A tidak sama dengan 0. Untuk mempermudah cara menentukan bentuk kurva atau grafik fungsi kuadrat parabola dapat dilakukan dengan melihat nilai A-nya, yakni nilai A yang terdapat pada persamaan. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jika A lebih besar dari 0, maka bentuk kurva atau grafik parabolanya terbuka ke atas. Sementara jika A lebih kecil dari 0,
maka bentuk kurva atau grafik parabolanya akan terbuka ke bawah. Untuk contoh soalnya sendiri sebagai berikut. Gambarlah kurva dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Penyelesaiannya yakni yang pertama bentuk kurvanya. Nilai A-nya di sini dapat kita ketahui bahwa A sama dengan 1. Itu artinya A lebih dari 0. Maka bentuk kurvanya adalah parabola yang terbuka ke atas. Untuk titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X min 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Maka akan kita cari untuk X min 4 sama dengan 0, X-nya adalah 4, atau kita bisa sebut di sini X1. Kemudian untuk X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2, dimana kita bisa sebut ini adalah X2. Maka titik potong untuk sumbu X yaitu 4,0 dan min 2,0. Untuk titik potong sumbu Y sendiri, maka untuk X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Untuk sehingga Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 minus 8. Hasilnya Y sama dengan min 8. Maka titik potong sumbu Y adalah 0, min 8. Sedangkan untuk menentukan titik puncak X dan Y, maka Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Jika A sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya min 8. Untuk titik puncak X, Y, maka seperti kita ketahui untuk X sendiri yakni min B plus min B per 2A. Sementara untuk Y-nya yakni min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. X sama dengan min B per 2A. Maka X sama dengan min 2 per 2 kali 1. Maka hasilnya adalah X sama dengan 1. Untuk Y, samanya adalah min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Maka Y sama dengan min 2 kuadrat min 4 dikali 1 kali minus 8 dibagi 4 kali 1. Maka Y sama dengan min 4 plus 32 per 4. Y sama dengan min 34 per 4. Maka hasilnya Y sama dengan min 9. Maka titik puncak untuk X, Y adalah 1, min 9. Untuk titik potong persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, maka titik potong sumbu X sama dengan 4,0 atau min 2,0. Sedangkan untuk titik potong sumbu Y-nya 0, min 8. Dan titik puncaknya ada di 1,9. Maka bentuk kurvanya adalah sebagaimana gambar yang dapat kita lihat sebagai berikut. Baik, demikianlah untuk fungsi nonlinier yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada yang kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.